Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan Parisamandia yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan, sekarang saya datang lagi. Sekarang saya lagi mau menerawang masalah rumah tangga antara Jennifer Jill dan Ajun. Saya lihat tahun ini tahun logam, tahun kerbau logam. Tahun kerbau logam, sedangkan Mbak Jennifer ini lahir tanggal 23 September tahun 1970. 70 berarti tahun logam, logam ketemu logam tahunnya ciong. Biasanya akan ada masalah, akan ada problem, akan ada sedikit kalau kayak ada sedikit goncangan di dalam kehidupan dia, permasalahan yang sangat ribet yang harus dihadapi di tahun ini. Itu yang saya lihat, karena logam ketemu logam. Sedangkan itu Mas Ajun lahir tanggal 19 Februari tahun 88, itu unsur tanah. Unsur tanah. Tanah tahun ini kurang begitu bagus. Kenapa? Jujur, itu hanya untuk dimanfaatkan saja di tahun ini. Hati-hati orang unsur tanah di tahun ini. Kenapa? Hanya orang untuk mendekati, hanya untuk meminta keuntungan dari kamu aja. Mungkin mengambil suatu hoki kamu aja. Atau hanya untuk berteman karena ada maunya saja. Itu yang saya lihat. Saya lihat di rumah tangga Mbak Jennifer dan Ajun. Jujur, kalau di perhitungan saya, rumah tangga ini kurang begitu oke. Kalau unsur sih oke-oke aja. Tapi unsurnya berbeda pengaruh. Sebenarnya Mas Ajun yang angka kosong, kalau bisa angka kosong, Mbak Jennifer di angka 8. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini kan beda posisi. Mbak Jennifer di tahun 70, Mas Ajun di tahun 88. Jadi yang punya power adalah Mbak Jennifer, bukan Mas Ajun. Jadi Mas Ajun di rumah tangga ini, Mas Ajun itu selalu di bawah dari Mbak Jennifer. Kenapa? Yang saya lihat ya, Mbak Jennifer yang punya power, yang punya ego, yang mengatur semua itu. Itu yang saya lihat. Jawaban saya sebenarnya sih ya logika dong ya. Semua orang, tidak ada orang yang tidak mau menikahi dengan orang yang punya duit. Pasti pengen merubah kehidupan, itu semua orang ya pasti begitu. Yang saya lihat ya seperti itu. Ada cinta nggak dalamnya? Oh ada, bohong kalau tidak ada cinta, pasti ada cinta. Hubungan itu pasti ada cinta. Tidak ada orang hubungan itu kalau tidak ada cinta itu tidak akan mungkin berjalan hubungan. Walaupun kita hanya mau memanfaatkan uang orang aja, pasti kita selalu ada perasaan. Tidak akan mungkin kita tidak ada perasaan. Pasti kita akan ada perasa hati, ada rasa suka, pasti akan berjalan. Hubungan itu ya pasti akan bisa jalan. Tapi kalau kita hanya memanfaatkan orang, cuma mau ambil uang, seandainya nih ya, orang ya, cuma mau mengambil uang orang aja, dia tidak ada hati, bohong. Tapi hanya memanfaatkan aja, mau itu. Kalau tidak ada cinta nggak akan bisa jalan. Kenapa? Ya pasti kita menolak. Didekatin aja kita menolak. Kenapa? Kita kan enggak ada rasa. Tapi saya lihat ini ada hati. Kalau keluarganya Ajun jujur aja tidak semua menerima lah. Mereka memberitahu Ajun, ini kan umur sangat jauh. Kamu harus pikirkan betul-betul. Tapi Ajun mengatakan bahwa ini udah pilihan dia. Yang namanya orang tua mau apa lagi? Seperti itu. Karena kadang-kadang Mas Ajun ini merasa kok saya selalu kayak merasa direndahkan. Direndahkan ekonomi atau tata cara berbicaranya Mbak Jennifer terhadap dia itu kadang-kadang dia merasa down. Kayaknya saya ini kan saya suami, kok saya seperti tidak dihargai. Kadang-kadang saya rasa malu di depan orang banyak, kok sedikit tata caranya berbicara kurang begitu mengenakan buat Mas Ajun. Kadang-kadang seperti itu yang saya lihat. Jawaban saya, kalau dibilang bahagia, biasa aja. Tidak bahagia, kadang-kadang dia bahagia, ada waktunya bahagia, ada yang bagi dia merasa bahwa dia terasa di titik nol, terasa diri dia kok hidup gue begini banget sih. Ada itu. Yang saya lihat seperti itu. Karena saya melihat dari unsur ya. Semua laki-laki pasti ingin mempunyai keturunan. Perempuan pun juga pengen. Tapi mau diapain lagi kan? Usia sangat jauh. Yang saya lihat Mas Ajun itu mendapat satu posisi Mbak Jennifer ini dianggap seperti orang tua dia, ibu dia, kadang-kadang bisa menjadikan pasangan dia, karena seperti itu yang saya lihat. Jadi Mas Ajun ini butuh semuanya lah. Saya nggak bisa bohong, saya kalau membutuhkan hanya itu.
pasti ada, butuh lah semua. Tapi saya nggak bisa mengatakan butuh apa aja, kan nggak boleh. Itu profesi, pasti butuh semua lah. Butuh kasih sayang, ya butuh apapun semua lah. Namanya juga pasangan. Logik semua manusia pun begitu. Saya pun menikah dengan suami saya. Saya butuh apa? Ya butuh perhatian, butuh ekonomi juga. Kan seperti itu. Suami pun ya begitu juga. Kalau istrinya punya ekonomi yang lumayan bagus, suaminya punya ekonomi, pasti dia butuh juga. Butuh apa? Kebutuhan ekonomi itu kan pasti saling membutuhkan. Ya butuh kasih sayang, butuh duit juga kan semua orang. Seperti itu. Cinta itu tidak memandang usia. Mau kakek-kakek umur berapapun, 70 sama istri yang lebih muda, kalau dia suka, kan bisa terjadi. Tergantung saat menjalani rumah tangga itu. Cocok apa enggak kan? Nanti akan ada perpisahan saat menikah. Di umur suaminya umur 70, istrinya masih muda. Akhirnya ada perpecahan. Perpecahannya apa? Sedikit banyak. Namanya perempuan. Dia juga butuh suatu hubungan yang sangat harmonis atau hubungan yang saya tidak bisa katakan di sini. Ternyata suaminya karena udah tua tidak bisa memuaskan atau tidak bisa memberi dia suatu ekstra ya. Mau tidak mau, pasangan ini pasti mencari yang lain lah. Makanya saya bilang, pasangan itu mau menikah dengan umur yang lebih tua atau muda tidak ada masalah. Tapi tergantung nanti saat menjalani. Karena sifat itu, perilaku itu akan kelihatan di saat kita saat menjalani rumah tangga. Itu akan kelihatan. Semua orang pacarannya baik-baik aja. Yang tidak cocok aja dicocok-cocokin di saat pacaran. Saat menikah, semua borok, semua ketahuan udah. Boroknya apa? Oh, ternyata keras, dikasih tahu nggak dengar. Saat pacaran kalau ditelepon, iya, terus. Tapi saat sudah berumah tangga kan pasti beda. Kenapa? Karena dua sifat ini disatukan. Itu yang saya lihat. Tapi jujur, dari rumah tangga mereka ini, Mas Ajun merasa selalu tertekan, itu yang saya lihat. Dia merasa diri dia tidak dihargai. Oke, kesimpulan saya seperti ini ya, buat sahabat-sahabat saya. Kita menikah, mau umur pasangan kita lebih tua atau apa, yang penting niat dari awal kita. Bila niat kita awal mencintai pasangan kita, bukan karena masalah apa-apapun, pasti hubungan itu akan langgeng seumur hidup kita. Tapi bila mana kita menikah, ada niat yang tidak bagus, niat di awalnya, pasti hubungan itu tidak akan nyaman. Kenapa sahabat saya? Kenapa? Karena hubungan itu hanya terpaksa. Bukan karena dari hati yang dalam. Tapi bila mana kita menikahi suami kita lebih tua dari kita, tapi karena hati dari pikiran kita benar-benar kita ikhlas karena mencintai dia seutuhnya, tidak akan ada permasalahan. Tapi kalau ada niat tidak baik, pasti akan ada permasalahan, pasti akan bisa pecah. Makanya saya bilang buat sahabat-sahabat saya tidak melarang siapapun, karena itu jodoh itu Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang memberikan takdir kita berpasang-pasangan. Tapi cintailah pasangan kita, bukan karena maksud yang tidak bagus. Tapi kita mencintai pasangan kita karena niat kita lillahi ta'ala. Karena niat kita mencintai dia sepenuh hati kita. Terima kasih sahabat saya. Mohon maaf bagi siapapun yang merasa tidak nyaman dengan ramalan saya atau terawangan saya. Saya minta maaf banget. Saya bukan menyinggung perasaan siapapun. Tapi ini hanya penerawangan. Penerawangan ini bisa benar, bisa tidak. Tergantung tergantung dari orang yang mempercayai. Kalau orang tidak mempercayai, dia mengatakan tidak benar, yaitu hak dari masing-masing. Karena ini penerawangan sahabat saya. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan saya. Bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya, tolong dimaafkan. Namanya saya juga manusia. Manusia itu punya hilap, punya salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.